Indonesia. Om Bob, video seorang tenaga kerja wanita atau TKW Indonesia di Hong Kong viral di media sosial karena celana dalam sekitar 140.000 yang dia kirim ke Indonesia dikenakan bea masuk dan pajak sebesar Rp800.000. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Wah, ini kelihatannya kalau seperti ini kan usahanya dari bea cukai, oknum ya. Itu luar biasa ya. Iya. Pengen mendapatkan income dari negara ya agar sebanyak-banyaknya gitu kan. Iya. Nah, ini kan TKW di Hong Kong itu kan ya sering ngirim souvenir sama keluarganya atau temennya ya. Nah, kebetulan dia jalan-jalan kelihatan ada celana dalam yang cantik, ya harganya pakai Hong Kong dolar di sana ya, kurang lebih kalau dirupiahkan tuh 150.000 lah ya, 140. Nah, ternyata waktu saat masuk lah dia biasanya kan dikirim lewat pos. Nah, kalau pos itu kan ada kerjasama dengan bea cukai. Jadi setiap barang masuk kiriman dari luar negeri, maka oleh kantor pos dengan petunjuk dari kantor bea cukai setempat itu mengenakan biayanya. Biaya masuk. Ya kan barang import harus bayar biaya masuk. Nah, ini kok nggak tahu kenapa ini celana dalam yang harganya 150.000 kok kena pajaknya 600.000 ya? 800.000. Nah, yang nerima ya gak mau kan, suruh bayar 800.000 dengan harga celana dalam yang 150.000. Model dari mana itu ya kan? Nah, kalau biasanya kalau gak diterima terus gimana? Ya dari kantor pos biasanya bilang ya udah dikirim kembali gitu kan. Orang nggak mau nerima kok. Tapi apa ya juga dikirim kembali. Dikirim kembali kan pakai ongkos. Betul. Siapa yang mau bayar ongkos? Betul. Nah, hasilnya kan dimasukkan di gudang misalnya gitu kan. Nah, ternyata ini setelah viral, bagian Departemen Keuangan yang di Jakarta itu juga peka ya. Loh, ini begini bisa bikin jatuh namanya Departemen Keuangan Indonesia gimana itu kan. Betul. Kok seperti ini usut punya usut ya, karena ada info juga bahwa temennya sang TKW tadi itu ngirim barang yang sama di Jakarta, kenanya biaya masuknya 50.000. Betul. Masuk akal. Yang terima juga senang bayar 50.000 juga oke lah. Dapat celana yang harganya 150.000 gitu kan. Betul. Kan kualitasnya bagus. Betul. Kalau celana dalam yang kualitasnya jelek itu ke 10.000, 12.000 udah dapat kan. Nah, oke. Nah, makanya dengan adanya info itu, maka nah tadi itu ya kantor pos bersangkutan dan bea cukainya itu diinvestigasi. Loh, ini kenapa? Kok harga 150.000 kenanya pajak 600.000? Gimana? Gitu kan? Kok enggak masuk akal? Apa ini mau melakukan pemerasan? Ya, misalnya begitu. Nah, ternyata dengan alasan yang cukup berkelit ya, mengatakan, oh itu ternyata harganya kan Hong Kong dolar. Dipikir itu dolar Amerika. Nah, kalau Hong Kong dolar kan 2.000. Dolar Amerika kan 15.000. Jadi ini kalau harganya 140.000 itu sebetulnya ya harganya kan 1 juta lebih gitu kan. Karena 5 kali gitu. Nah, oleh sebab itu akhirnya ya udah diturunkan lagi dan sebagainya seperti itu. Nah, ini kan nggak benar kan? Betul. Masa urusan seperti ini sampai ke Departemen Jakarta ya, Departemen Keuangan, Menteri Keuangan yang di Jakarta itu gimana? Ini kan delegasinya nggak benar itu ya. Betul. Ini yang salah tuh mestinya oknumnya kok. Ya, kalau aturannya udah betul ya. Ini juga ada yang komplain tuh, bukannya komplain lah, ada orang yang cerita ya punya pengalaman bahwa dia mendapat kiriman bukan dari temennya. Kalau ini memang dia beli dari luar negeri, kosmetik. Kosmetik lah pokoknya. Kalau di Indonesia itu harus masuk punya izin BPOM. Lah dia beli, akhirnya pada saat barangnya datang di kantor pos juga kan. Lah dia ngomong, kantor posnya memberi surat, ini ada kiriman paket dari luar negeri, karena ini barang ini termasuk barang kosmetik maupun obat-obatan, maka barang ini tidak bisa lagi diterimakan. Nah, si pembeli tadi itu heran, loh aturannya bagaimana kok nggak bisa?
kalau memang barang import masuk itu kan bisa masuk kena biaya masuk. Nah, alasannya dari kantor pos bahwa ini ada ketentuan dari BPOM bahwa kalau ada kosmetik atau obat-obatan, maka yang boleh masuk di Indonesia itu yang sudah terdaftar di BPOM. Nah, ini kan aneh juga ini. Ya, ini mestinya harus dipikirkan. Itu registrasi itu kan untuk dijual belikan. Kalau orang mau import dan itu mau dijual di Indonesia, itu memang wajib diperiksakan ke BPOM, dimintakan nomor registrasi. Tapi kalau ini barang luar negeri yang dipakai sendiri dan paket itu datangnya cuma 1 botol atau berapa yang jumlahnya itu tidak untuk dijual tapi dipakai sendiri, itu mestinya nggak boleh kalau dilarang. Itu melanggar hak asasi dari orang. Misalnya kan banyak sekarang obat-obatan yang baru yang belum ada di Indonesia dan ini diperlukan oleh pasien. Nah, terus setelah itu pasiennya beli karena tidak harus ke luar negeri, maka bisa beli minta bantuan dari Amazon.com mungkin ya, atau mana dah, pokoknya dari rumah sakitnya. Akhirnya datang kena masalah bahwa ini nggak ada registrasinya dari POM, jadi barangnya nggak bisa diterima. Nah, terus gimana? Ini kan hak asasi dari konsumen yang harusnya yang diterapkan itu kalau itu dijual kembali. Jadi ini kan golek masalah kan. Kan ini nggak bener lah. Tapi ini rasanya ya banyak sekali hal-hal yang seperti ini yang sepertinya nggak tersentuh. Ya, jadi seperti raja-raja kecil seperti itu. Nah, kalau nggak mau gimana? Ya udah, ya, kalau nggak mau dikirim kembali ya akan dimusnahkan. Apa betul dimusnahkan? Apa betul? Jangan-jangan ini ada oknum yang ada tikus, jadi itu dijual lagi kan bisa juga. Betul. Jadi hal-hal seperti ini harus diawasi dengan betul, jangan sampai terjadi. Ya, harus transparan, jangan demi nunjukin kalau petugasnya tadi itu oknum ya. Itu kalau memang berkuasa. Ya, jadi wah kalau aku bisa nolak seperti ini, wah dia jadi tidurnya nyenyak ya. Jadi ini adalah hal yang tidak boleh ada lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.